warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Fajrina Jasmine dengan NPM A1G022035. Materi yang aku sampaikan kali ini berjudul Konsep Manajemen Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar. Yuk tonton sampai akhir. Pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum, dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam rangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah tersebut. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangat luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahun yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Keempat, persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Keenam, penyediaan peralatan dan furniture termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. 7. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. 8. Organisasi kegiatan kokurikuler. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Lalu, sekolah dasar yang efektif. Ada yang tahu nggak sih sekolah dasar yang efektif itu sekolah yang bagaimana? Kalau nggak tahu, nih aku jelasin. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut divisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural.
Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Materi terakhir yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotorik, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah tadi penyampaian materi dari aku. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.